Wow, ada yang komen gini, yang di YouTube terutama. Ya karena banyak orang yang upload video saya. Ya, mengenai kunci satu-satunya adalah Ibtu Rudiana. Satu-satunya penyidik itu. Kemudian bilang, ibu, kalau memang ibu itu mengetahui kasus itu, kenapa ibu nggak jadi saksi? Saksi pelaku diapain terusnya? Kalau saya disuruh ini, kemudian saya disuruh nyidik sendiri. Apa tugasnya polisi kita, Kapolri kita berpangku tangan makan uang rakyat begitu aja? Cuman kentut berak doang, ya kan? Ayo makan enak-enak. Presiden juga mingkem soal ini, ya lah. Ayo ngapain aja mereka? Apa ada ketegasan dari Bapak Presiden kepada Kapolri? Panggil itu Ibtu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi Bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya Wakil Bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu. Termasuk masih ada Sambo menjabat, masih ada yang namanya Tito Karnavian menjabat, Teddy Minahasa, ya kan, Bambang kala itu anak-anaknya deretan jenderal-jenderal ini dari Dai Bahtiar. Ya, kenapa saya yang harus kau jadikan saksi? Ya kan, jadi begini bro. Kunci satu-satunya saya bilang itu Ibtu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Ya. Bersetan dengan cuap-cuap orang-orang yang menerka-nerka. Kunci satu-satunya itu. Ya ini karena berawalan dari bandar. Ya. Kasus suapnya. Halo Bapak Presiden. Jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk. Ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita, Pak, daripada Bapak Kapolri? Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Ya kan? Nah, kamu bilang itu sentil-sentil cuman koar-koar. Ya koar-koar saya itu penting kan? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali Ibtu Rudiana, orang tua dari almarhum Eki, ya kan? Juga yang namanya keluarga yang namanya Vina, jangan gegabah. Ya jangan gegabah. Jangan menambah-nambahi keterangan palsu. Paham? Ya. Ya katakan saja yang sebenarnya. Ya penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Ya, masa sampai 8 tahun? Ya, direndam, dibekukan begitu aja. Kasus demi kasus, didiamkan begitu aja. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Paham? Anak-anak geng itu periksa semua yang namanya rekening-rekening itu. Rekening itu memiliki data, bro. Nama orang tua pasti ada. Sebelum tanda tangan membuat rekening itu ada nama ibu, pasti ditanya salah satunya. Ya. Kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan, merinding bulu kuduk saya. Itu dong yang harus dilakukan. Ya, penyuap-penyuap ini ditransfer ke siapa aja, ke jenderal mana aja, ke penyidik siapa saja.
diperhatikan yang namanya suapnya, kasus Pina dan kasus yang namanya Eki. Ya, perhatikan yang namanya kasus suapnya dulu. Ya, kunci satu-satunya orang tua Eki dan oknum polisi yang selalu mendampingi yang namanya geng motor tersebut. Paham? Kalau nggak percaya kalian, ya, ini ada kasus suap besar sampai nilainya miliaran, ya, sampai nilainya itu miliaran yang saya lihat. Ya, coba dicek 2016 lalu. Masa kalau memang Kapolri itu benar-benar menegakkan hukum di negara kita ini, pasti bisa dong lacak dan cek rekening-rekening mereka atas nama geng-geng motor tersebut. Apa susahnya? Apa susahnya permintaan seorang wakil rakyat kecil seperti kita ini? Ya, meminta Kapolri kalau memang penegakan hukum itu ingin tajam, coba Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, tolong tuh, ya, kasus Pina ini perhatikan dulu kasus suapnya. Ya, kasus suapnya itu ya mengalir ke jenderal mana saja, ke aparat siapa saja, termasuk geng-geng motor itu. Coba dicek 2016 rekeningnya mereka. Pembuatan rekening jangan lupa pasti ditanya nama seorang ibu. Masa nggak bisa godok-godok yang namanya bank cabang? Ya kan? Kalau memang itu benar-benar penyidik, itu betul. Tahun 2016 anak-anak geng motor itu menerima uang dari siapa saja. Berapa nilainya? Pasti dapat. Kenapa mesti tangkap-tangkap yang namanya karyawan bangunan? Besok siapa lagi yang muncul bilang motor itu hanya untuk selfie saja? Saya nggak percaya saksi-saksi itu. Jadi termasuk orang-orang yang dipanggil mengaku-ngaku yang namanya siapa itu Apung sebagai itu si gendut itu, ya, periksa ke rekeningnya. Ada aliran dana nggak masuk? Ya, bisakah Bapak Kapolri gas gitu, injak gas gitu yang pol gitu, bisa nggak kira-kira untuk negara ini agar penegakan hukum di negara kita ini ya kuat? Apa susahnya Pak? Kami sebagai rakyat biasa, ya, agar Bapak itu menyidik yang namanya Bapak Iki itu sendiri. Coba diperiksa rekeningnya tahun 2016 lalu. Kemudian mantan bupati, wali bupati, ya, alias Sunjaya, rekening itu dialirkan kemana siapa saja. Anak-anak geng motor tersebut, kalau memang betul-betul ada namanya, pasti pembuatan rekening itu menyebutkan nama orang tua. Salah satu adalah ibunya yang ditanya. Paham? Untuk membuka rekening mereka itu pasti terbuka. Apa susahnya? Ya, halo, Presiden jangan berpangku tangan. Ya, hanya urusan coba tanyakan itu, tanyakan kepada si A, si B, si C. Cuman bertanya-tanya doang, disuruh nanya orang. Pak, butuh kepastian. Tegakkanlah hukum ini di negara kita. Katanya bilang, akan saya lakukan dengan cara saya sendiri. Coba Pak, lakukan dengan cara Bapak sendiri melalui Kapolri. Katanya kan seperti itu kata-katanya, melalui Kapolri, entah itu jaksa. Ya, akan saya ikuti kamu. Ikutilah itu Pak. Ya, ikuti mereka pejabat-pejabat dalam kasus Pina. Rekeningnya pertamanya itu harus diperiksa. Paham? Jangan Indonesia dibodohi terus, pemilu udah dibodohi, semua kasus dibodohi Indonesia. Dianggapnya ayam ternak apa Indonesia ini, manusia di Indonesia ini. Tolong itu Pak Presiden dan Kapolri, ya, tegakkan hukum ya seadil-adilnya. Cari
dong ya apa yang saya sebutkan itu. Sidik mereka.